Assalamualaikum Sobat Solder. Alhamdulillah jumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke tips yang pertama. Pilihlah avometer yang toleransinya itu kecil. Mengapa? Karena makin kecil toleransi suatu avometer, maka pembacanya itu makin akurat. Jadi kalau dibilang keakuratannya itu cukup tinggi. Karena kita dalam dunia servis itu sangat membutuhkan pembacaan yang akurat. Jadi misalnya avometer ini nih, pembacaan tegangannya pembacaan tegangannya misalnya toleransinya 1%. Yang ini pembacaan tegangannya toleransinya itu 5%. Saat kita mengukur tegangan 100 volt, maka di layar LCD ini dia akan menampilkan tegangan itu tidak terlalu jauh melesetnya. Jadi paling dia melesetnya cuma kurang dari 100 volt, kurang 1 volt dari 100 volt, atau lebih 1 volt dari 100 volt. Jadi ya gampangnya pembacanya itu di kisaran 99 sampai 101 volt. Berbeda dengan avometer yang tingkat pembacaan tegangannya itu atau keakuratan pembacaan tegangannya itu 5%. Maka tegangan yang terbaca atau yang dia bisa menampilkan itu di kisaran 95 sampai 105 volt. Nah, berbeda jauh bukan? Jadi misalnya tegangan 100 volt nih, dia bisa saja menampilkan di layarnya itu 95 volt, padahal aslinya 100 volt. Atau dia bisa saja menampilkan 105 volt, padahal tegangan yang aslinya itu cuma 100 volt. Langsung saja kita ke tips yang kedua. Pilih avometer yang LCD-nya itu nyaman ya. Yang nyaman ini ya berarti beda-beda ya, tergantung selera orang. Kalau saya sendiri, yang nyaman itu ya yang tidak bikin sakit mata, yang gampang dilihat, yang enak dilihat, yang kalaupun dilihat dari arah samping atau arah bawah atau atas atau arah, ya intinya bukan dari depan, itu masih bisa terbaca. Jadi angka-angkanya itu masih bisa terbaca. Itu yang menurut saya nyaman. Tapi tidak tahu dengan Sobat Solder nyamannya itu seperti apa, saya tidak tahu. Jadi ini kembali ke selera kita masing-masing ya. Jadi yang teman-teman maunya nyaman itu seperti apa ya, seperti itu. Kalau saya sih seperti yang tadi. Jadi misalnya gini nih, di pasaran kan ada beredar avometer yang menggunakan LCD-nya yang kecil ya. Misalnya yang ini nih. Nah, ini kan kecil. Ini ya sedang-sedang lah, karena ada juga yang besar seperti ini. Nah, ini ya boleh dibilang ini sedang, ini kecil. Teman-teman suka yang mana? Ya, kalau teman-teman suka yang besar, ya pilih yang besar. Kalau teman-teman suka atau suka lihat yang sedang-sedang, ya pilih yang digital, yang LCD-nya sedang-sedang. Ya itu menurut saya ya. Dan juga ada LCD yang untuk angkanya itu dia warnanya seperti ini ya. Apa ya, saya agak susah bilangnya. Intinya yang daerah yang terang ini itu dia gelap, sedangkan yang hitam ini dia terang. Jadi dia kebalikan dari LCD yang seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu tidak nyaman, tapi mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin itu nyaman-nyaman saja ya. Itu kembali ke selera teman-teman. Jadi seperti itu ya Sobat Solder. Kalau saya sih lebih senangnya LCD yang seperti ini, dia lebih nyaman. Jadi yang angka-angkanya ini yang berwarna hitam, sedangkan yang tidak ada angka-angkanya ini yang berwarna terang. Nah, ini yang menurut saya nyaman. Oke, langsung saja kita beralih ke avometer atau
tips memilih avometer yang ketiga, yaitu pilih avometer yang bisa di set manual. Sekarang ini ada beberapa avometer yang dia itu full auto. Kalau bisa teman-teman jangan ambil yang full auto ya. Memang sih bagus karena dia memudahkan kita dalam bekerja ya. Di satu sisi memudahkan, tapi di sisi lain dia menyulitkan kita dalam bekerja, ya, terutama dalam membaca tegangan. Mengapa? Karena jika yang full auto, saat kita mengukur tegangan ya, misalnya kita sedang memperbaiki suatu power supply nih, kita ingin mengukur tegangannya dan kita ingin mencolok ke stop kontak itu, pas dicolok langsung dia lepas. Nah itu jika kita menggunakan avometer yang full auto, saat kita colok dan lepas, itu ada keterlambatan pembacaan dari avometer full auto itu. Dia tidak akan langsung terbaca di display, dia butuh waktu. Jadi dia ada jeda untuk menampilkan tegangan di LCD. Sedangkan jika kita colok dan langsung melepas, itu dari pengalaman saya itu tidak akan, atau dia agak susah untuk membaca tegangan. Jadi kita harus colok dan tahan mungkin sekitar 2 atau 3 detik baru kita lepas, barulah bisa terbaca di LCD. Tapi di sisi lain kalau kita memperbaiki suatu power supply misalnya SMPS, yang kita agak-agak takut ya, jangan-jangan nanti kalau kita colok kelamaan nanti bisa jebol, bisa door. Nah itu sangat berbahaya. Jadi pilihlah yang bisa diatur secara manual, yang pembacanya itu bisa diatur secara manual. Saya di sini contohkan seperti ini ya sobat solder. Kalau ini sih masih manual. Jadi misalnya kita ingin mengukur tegangan 100 volt, kita pasang di skala 200. Nanti pada saat tegangannya itu masuk, langsung dia tampil. Berbeda dengan full auto. Kalau full auto itu nanti pas tegangannya masuk, dia ada mungkin jedanya sekitar 1 detik baru ditampilkan di layar LCD. Nah, kalau ini pembacanya juga sudah auto, tapi bisa diset secara manual. Nah, seperti ini. Ini kan auto rank. Nah, di sini kita bisa mengesetnya secara manual. Nah, ini. Ya, seperti itu ya, sobat solder. Jadi pilih yang bisa pembacanya itu bisa diset secara manual. Kemudian kita masuk ke tips yang keempat. Pilih avometer yang ranknya itu bisa lebih terperinci. Maksudnya gimana ya? Langsung aja ya kita tampilkan. Oke, di sini avometer ini. Nah, avometer ini itu misalnya pengukuran tegangannya itu terbagi-bagi, misalnya dari 200 mV, 2 volt, 20 volt, 200 volt sampai 600 volt. Maksud saya di sini pilih yang seperti ini ya. Jadi dia bisa terbagi-bagi mulai dari 1 digit di belakang koma atau 0, sekian volt. Terus ada yang 1 voltnya, ada yang kelipatan, atau ada yang puluhan voltnya, ada yang ratusan voltnya. Jadi ya seperti itu. Jangan pilih yang seperti ini ya sobat solder. Jadi jangan pilih yang ini kan pembacanya 200 kemudian lompat 1000. Nah ini dia tidak akurat ya sobat solder. Jadi misalnya mungkin akuratnya itu di 200 volt, antara 200 sampai 1000 volt, tapi untuk membaca tegangan yang kecil-kecil misalnya tegangan 5 volt itu mungkin dia tidak akan terbaca 5 volt. Misalnya dia bisa, mungkin saja dia terbaca 4 volt atau 6 volt ya. Kalau bisa sih jangan pilih yang gini, ranknya seperti ini ya. Jangan ambil yang seperti ini, pilih yang seperti ini. Berbeda dengan sobat solder mungkin yang bekerja di tegangan tinggi ya, silakan sih pilih saja, silakan ambil yang seperti ini, itu tidak apa-apa.
Jadi tapi buat teman-teman yang di bidang elektronika ya jangan. Oke, langsung kita ke tips yang kelima, pilih avometer yang ada penyangganya. Nah, ini balik lagi ke kenyamanan ya. Jadi seperti ini ya sobat solder, ada penyangganya di belakang. Jadi saat kita bekerja, kita bisa menaruh avometernya itu di mana saja tanpa perlu bantuan benda untuk menyandarkan avometer ini. Nah, karena kalau kita menaruh avometer seperti ini, nanti kita bisa saja agak kesulitan membaca di layar LCD. Mungkin ada silau dari pantulan lampu penerang atau lampu kerja kita. Kalau seperti ini kan dia bisa terbaca lebih jelas. Nah, seperti ya sobat solder. Jadi ini balik lagi ke kenyamanan kita ya. Tapi banyak yang sudah ada ini penyangganya. Ini juga ada penyangganya. Oke, balik lagi ke tips yang keenam, yaitu pilih avometer yang dilapisi dengan karet. Ya, bodinya itu dilapisi dengan karet. Nah, seperti ini ya sobat solder. Ini ada karet-karetnya, ini juga ada karet-karetnya. Mengapa? Karena ini untuk menghindari benturan. Bukan menghindari benturan ya, kalau benturan sih pasti bisa. Maksudnya ini untuk menghindari bodi avometer ini retak ya, untuk meminimalisir keretakan dari bodi avometer kita. Karena kalau ada karet ya dia pasti lebih tahan banting. Tapi jangan dibanting ya. Oke. Langsung kita masuk ke tips yang ketujuh, yaitu pilih avometer yang baterainya itu ada dijual di tempat kita. Maksudnya gimana nih? Avometer ada yang menggunakan baterai kancing atau baterai kayak baterai koin atau ya seperti itulah. Ada juga yang menggunakan baterai seperti jam dinding atau baterai A2 apa A3 saya lupa. Terus ada juga yang menggunakan baterai kotak atau baterai 9 volt. Nah, kalau di teman-teman atau di daerah teman-teman itu susah nyari baterai koin, jangan beli avometer yang menggunakan baterai koin atau baterai kancing itu. Ya, karena selain susah, harganya juga pasti rada mahal ya. Jadi seperti itu sobat solder. Yang kalau mau gampangnya sih atau yang mudahnya sih cari saja avometer yang menggunakan baterai jam atau baterai A3 atau baterai A2. Nah, kalau bagaimana dengan baterai kotak? Ya silakan. Baterai kotak juga lumayan banyak digunakan ya, karena mic wireless juga menggunakan baterai kotak. Jadi jangan, kalau bisa sih baterai kancing itu kalau bisa jangan diambil. Ya itu sih menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman yang hidup atau bekerja di kota-kota besar, ya silakan pilih, terserah mau yang mana, mau ambil baterai kancing kah atau baterai kotak kah atau baterai yang berbentuk silinder kah, ya silakan. Itu karena memang kalau di kota besar sangat mudah untuk mendapatkan baterai-baterai yang aneh-aneh. Kemudian kita masuk ke tips yang ke-8. Nah, ini sih penting tidak penting. Yang ke-8 adalah pilih avometer yang buzzernya itu enak. Nah, buzzer yang enak itu seperti apa? Nah, di sini saya contohkan ya. Jadi misalnya ini nih. Ini kita set di skala buzzer. Kemudian kita pasangkan ya ini propnya ini dan kita tempelkan. Nah, kalau buzzer yang bagus, dia bunyinya itu rata, bunyinya itu tidak ada kresek-kresek. Volume buzzernya itu dia tidak kecil, dia tidak kadang
kadang di bawah, kadang di atas. Jadi volume buzzernya itu dia tidak berubah. Nah ini, kalaupun digosok-gosok dia tidak akan kresek-kresek dan tidak keluar api. Bercanda. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pilih buzzer yang suaranya enak. Tapi itu kalau sobat solder belinya itu langsung di toko. Tapi kalau beli online ya susah juga untuk ngetes buzzernya. Demikian tips membeli avometer digital, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.